Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur nomor 99. Seruannya hari ini yang Tuhan mau ajarkan adalah bertindaklah dengan seksama. Bertindaklah dengan seksama karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Hari ini Tuhan mengingatkan bertindaklah dengan seksama. Seperti apa bertindak dengan seksama itu? Kita akan pelajarinya dan kita mulai tentang Raja Kerajaan Sorga. Masih kita diajarkan masih tentang Tuhan adalah Raja. Kalimat pengajaran yang diulang-ulang dari Mazmur nomor 99 adalah Tuhan itu Raja, kuduslah Ia. Itu diulang berkali-kali saudara. Tuhan yang adalah Raja ini adalah Tuhan yang kudus. Dampaknya kepada kita apa? Dampaknya adalah hiduplah kudus. Kita harus hidup kudus. Dari mana seruannya? Dari kalimat yang berkata, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Raja kita kudus, Tuhan kita kudus, maka kita yang adalah warganya, umatnya harus hidup kudus. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Bagaimana cara Tuhan menuntun kita supaya kita hidup kudus? Jawabannya adalah melalui firman, melalui hukum-hukumnya, melalui peraturan-peraturan kerajaan sorga. Dikatakan begini saudara, diterangkan begini. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Hukum dan keadilan. Perintah yang tertulis dalam kitab Mazmur ini sebenarnya bersumber dari kitab Tawarik yang kedua pasal 19. Lengkapnya dituliskan begini. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu. Bila kamu memutuskan hukum, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Ternyata sumbernya di situ saudara. Tuhan yang adalah Raja, Tuhan yang kudus, yang memanggil kita untuk hidup kudus. Cara Tuhan menuntun kita hidup kudus dengan hukum-hukumnya, dengan firman-Nya. Sumber dua Tawarik ini menjelaskan bagi kita dalam terjemahan lainnya. Saya bacakan begini ya saudara. Hendaklah kalian ingat untuk tidak mengambil keputusan apapun selain keputusan Allah yang disampaikannya kepada kalian. Karena para hakim yang dipilih Tuhan tidak boleh bertindak kurang adil, tidak boleh pilih bulu, tidak boleh menerima suap. Tuhan yang kudus, kita dipanggil untuk hidup kudus, maka kita harus bertindak seksama, khususnya di dalam hubungan ketika mengambil keputusan antar sesama kita. Jadi hari ini hidup kudusnya adalah dalam hal hukum dan dalam hal keadilan. Bertindak sesama itu paling mudah gambarannya ini dari dalam Alkitab, itu seperti seorang kiper. Seorang kiper menjaga gawangnya supaya jangan bobol, jangan jebol. Nah, bertindak seksama dalam hal hukum dan keadilan adalah hukum, keadilan itu seperti gawang. Kita adalah kipernya. Bagaimana caranya kita berusaha sekuat tenaga hukum supaya jangan bobol, supaya jangan diterobol, jangan kena gol-gol yang mematikan, jangan sampai dijebol oleh karena apapun juga. Itu namanya bertindak seksama. Jadi sekali lagi, bertindak sesama itu seperti seorang kiper. Bertindak seksama itu harus ada dalam batin setiap orang percaya. Harus saudara, karena Allah kita Allah
yang mencintai hukum dan keadilan. Apapun juga, mari kita bertindak agar firman Allah yang digambarkan seperti gawang tadi jangan jebol oleh siapapun sehingga merugikan orang banyak. Gawang tadi adalah hukum-hukum Allah yang bisa saja dijebol oleh orang yang berperilaku tidak bertanggung jawab. Orang yang berperilaku yang tidak tanggung jawab itu digambarkan yang pertama curang. Curang itu kurang adil atau tidak adil. Mengapa ada orang yang bisa curang? Mengapa ada orang yang bisa bertindak kurang adil atau tidak adil terhadap sesamanya? Ternyata penyebabnya adalah hatinya jahat. Orang yang hatinya jahat adalah orang yang bertindak tidak adil, yang kurang adil kepada sesamanya. Atau orang yang hatinya jahat sengaja masuk di dalam kesesatan, sengaja melakukan yang tidak benar. Yang penting dirinya selamat, yang penting dirinya tidak terganggu. Itu orang jahat. Mari kita bertindak seperti seorang kiper. Jangan sampai kita membiarkan hukum-hukum itu jebol, hukum-hukum itu dilanggar. Memang ada loh saudara kiper yang sudah dibeli sehingga membiarkan gawangnya dijebol oleh lawan. Kita jangan sampai seperti itu. Orang jahat itu adalah orang yang membiarkan hukum-hukum Allah dilanggar. Orang yang membiarkan hukum-hukum Allah dijebol oleh kepentingan apapun, itu orang jahat. Lalu yang kedua, mengapa kok ada perilaku orang yang membiarkan ya sudah, biar sudah gawang hukum itu dijebol atau dilanggar. Yang kedua dikatakan karena memihak. Memihak itu memandang bulu. Pertanyaannya, mengapa bisa umat itu memihak atau memandang bulu? Jawabannya adalah karena poinnya, pusatnya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Orang yang selalu berpikir untuk menguntungkan diri sendiri adalah orang yang tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhannya. Orang yang selalu memikirkan keuntungan diri adalah orang yang disebut tidak bertindak dengan seksama. Kenapa? Karena membiarkan gawang hukum itu dilanggar. Yang penting dirinya untung, yang penting dirinya ya tidak terganggu apapun. Nah itu dia saudara. Mengapa terjadi? Itu pun bisa loh terjadi di tengah-tengah gereja. Mari saya gerakkan kita semua. Mari jadi kiper hukum. Jangan ada celah sedikit pun. Hukum-hukum itu dilanggar. Hukum-hukum itu jebol. Lalu yang ketiga, mengapa kok sampai gawang hukum itu bisa jebol? Bahkan itu di tengah-tengah gereja. Jawabannya menerima suap. Suap bisa disamarkan dengan menerima hadiah, menerima angpau. Ini harus hati-hati. Yang ketiga saudara, mengapa gawang hukum Allah itu bisa jebol, bisa dilanggar? Ternyata yang ketiga karena orang itu menerima suap. Suap itu sama dengan hadiah. Dari mana kita tahu suap itu sama dengan hadiah? Alkitab terjemahan lama menerjemahkan suap itu sama dengan hadiah. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyinya. Maka sekarang pun biarlah kiranya gentar akan Tuhan berlaku atasmu. Perhatikanlah baik-baik barang yang kamu perbuat, karena pada Tuhan Allah kita tiadalah barang perubahan hukum atau pemandangan akan muka orang atau penerima hadiah. Apakah menerima hadiah itu dosa? Jawabannya tidak. Tetapi jika pemberian hadiah itu untuk kepentingan tersembunyi sehingga akhirnya hukum Allah dilanggar, maka itu sama dengan suap. Dalam kehidupan gereja sangat mungkin berlaku tindakan tidak bertindak dengan seksama seperti seorang kiper yang menjaga gawangnya. Terjadilah kecurangan, memandang bulu atau memihak, dan menerima suap. Doakan saja saudara agar para pemimpin gereja, hamba Tuhan, penatua diberikan hati untuk bertindak seksama menurut hukum-hukum Allah, menurut firman Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Tri Ari Bowo Kuncoro, Evan Nathanael, Wang Fang, Michael Navarro Kosasi. Tuhan kiranya memberikan hati untuk bertindak dengan seksama. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami bertindak seksama menurut hukum. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat yang saat ini telah bersaat teduh, kiranya Tuhan gerakkan agar tidak menjadi goyah ketika kami diajar Tuhan supaya bertindak dengan seksama. Berdoa agar yang berulang tahun Tri Aribowo Kuncoro, Evan Nathanael, Wang Fang, Michael Navarro Kosasi diberikan hati untuk bertindak dengan seksama, mulai dari perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara yang besar. Berdoa untuk Natal Pemuda Remaja hari ini dijulis, Tuhan berkatilah agar mereka sekalian sejak masa mudanya memiliki persekutuan rohani yang indah. Mendoakan untuk kebaktian Natal 25 Desember, Natal keluarga. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa supaya antusias jemaat karena ingin dididik oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan bagi seluruh umat-Mu di tahun 2023 untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terus menerus kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan reformasi itu melalui kami di dalam tubuh GKT Banyuwangi. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.